Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara menaikkan tegangan output dari sebuah power supply dari 12 volt menjadi 16,8. Kita ketahui bahwa power supply ini output maksimalnya itu hanyalah 12 volt, sehingga ia tidak bisa untuk mencharger dari baterai 16,8 ataupun baterai yang menggunakan sistem BMS 4S. Sekarang langsung kita tes saja dengan tegangan 12 volt. Dengan untuk mencharger BMS 4S ini tidak bisa. Kita harus men-setnya dulu power supply di 16,8. Ini power supply yang telah saya ubah ya, yang biasa saya pakai. Oke, arus pengisiannya berjalan ya di 1500 mA. Sekarang untuk power supply ini jelas tidak bisa karena output dari power supply ini maksimalnya adalah 12 volt. Walaupun saya trim DC step down-nya, maka ia tidak akan naik. Kalau saya trim put dari power supply ini maksimalnya adalah 13 volt keluarnya, 13,1. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mengubah tegangan feedback yang ada di dalam power supply ini sehingga ia bisa mengeluarkan tegangan lebih tinggi dari 12 volt lagi kawan. Dengan mengubah nilai feedback yang ada pada power supply ini, saya menginginkan seharusnya tegangannya akan lebih dari 12 volt. Target saya ini adalah 24 volt, tapi bagaimana keadaannya nanti kita lihatlah pada saat proses saya melakukannya. Ini tidak lebih dari sebuah eksperimen saja kawan. Ketika saya buka dioda Schottky-nya itu pecah solderannya. Maka yang pertama saya harus menyolder kembali ya, nyolder ulang dari solderan kaki dioda ini. Ada beberapa komponen yang solderannya yang meragukan buat saya. Oke, langkah yang pertama saya harus melepas elko bawaannya ini, elko pada output DC-nya. Ini harus kita ganti karena kita akan menaikkan tegangan. Karena elko bawaannya adalah sebesar 16 volt saja ya. Kalau kita tidak kita ganti, dia akan meledak kawan ataupun berasap. Inilah dia elko bawaannya 16 volt. Saya akan menggantinya dengan 50 volt 1000 UF. Saya ganti menjadi 3 buah semuanya. Saya disusun paralel. Kemudian kita perhatikan dulu ini adalah jalur plus dan sebelahnya adalah jalur min. Oke, kalau kita lihat secara detail bahwa alur plus ini masuk dulu ke sebuah trim put. Trim put ini punya nilai 1K. Kemudian dari trim put dia akan terhubung kembali ke sebuah resistor, yang mana resistor ini mempunyai nilai 4K7. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kuning, violet, merah. Iya, 4K7 kawan. Kemudian dari 4K7 ini terhubung ke sebuah resistor lagi. Ya, ke resistor yang mempunyai nilai sebesar 20K. Dari 20K ini terhubung ke negatif output dari power supply. Ini dinamakan resistor divider ya, tegangan pembanding untuk TL431, tegangan referensinya. Kalau kita balik seperti ini dia. Oke, ini adalah resistor 4K7 yang terhubung ke kaki dari resistor 20K yang terhubung ke pin referensi dari TL431 ya. Ini resistor 20K-nya. Oke, untuk resistor 20K itu terhubung ke negatif. Ya, ini yang akan kita lepas dulu. Kita akan memvariabel dari nilai tahanan resistor 20K. Sekarang akan saya cabut resistor 20K ini dan akan saya ganti dengan sebuah potensio multitronnya. Tapi sayang ya, potensio ini nilainya 10K. Saya tidak mempunyai potensio yang senilai 20K. Jadi kita coba saja. Jadi kalau kalian mempunyai potensio yang seperti 20K itu bisa kalian eksperimenkan seperti ini. Ingat kawan ya, teliti dalam mengerjakan dari switching power supply ini. Tetap hati-hati, blok primer dan sekunder perhatikan betul-betul. Setum brother. Oke, jika sudah selesai kita kita ganti ya nilai resistor tadi. Sekarang saya coba putar potensionya, multitronnya. Oke, apakah akan berubah nilainya? Tidak stabil ya sepertinya di tegangan 2, dia malah turun naik. Oke,
di 3 4 volt. Oke, 4 volt, 5 volt, 5 volt. Begitu tidak stabil ya feedbacknya. Nilai tahanan rate nilai yang dihasilkan dari TL431 dengan resistor divider seperti ini. Kita perhatikan saja, tegangnya bergoyang-goyang, hanya maksimalnya di 6 volt. Sekarang saya pasang kembali resistor 20K-nya dan saya akan mencoba untuk mengganti resistor yang berada di nilai tegang plus ya, yang senilai 4K7 ya. Kita ganti dengan sebuah potensio multitron ya. Ini dia resistornya. Kita posisikan lagi, kita ganti saja. Yang 20K tadi tidak bisa ya, mungkin nilai resistornya saja yang kurang besar. Oke, setelah saya ganti dan menggantikannya dengan sebuah potensio multitron senilai 10K, sekarang kita coba. Saya akan colokkan ke listrik terlebih dahulu. Berapa? Oke, sudah muncul tegangannya di 8, tapi tidak stabil ya mas ya. Ini artinya kalau kita ingin membuat power supply variable dari tegangan rendah ke tinggi itu tidak bisa. Oke, sekarang kita perhatikan, berkedip-kedip dia bro. Di tegangan berapa itu masih oke. Di 11 volt masih juga tidak stabil. Di 12 volt ya. Kita lihat, perhatikan di 13 volt dia mulai itu ya, mulai stabil tegangannya. Artinya tegangannya tidak lari-lari lagi. 14 volt. Oke. 15 volt, naik sudah di 15 volt. Ya, kalau mentoknya dapat di 16, 17, 18, 19. Oke, di 19 volt bergoyang-goyang ya. Kalian perhatikan lampu LED indikatornya. Itu nilai yang dihasilkan dari TL431 itu sudah mulai drop ya, tidak bagus. Karena nilai tegangan referensi di TL431 itu kalau tidak salah dari 1,2 sampai 2,5 kalau tidak salah. Sekarang kita perhatikan di tegangan 18 volt, 19,1, 19,6 masih bisa ya, masih bisa agak stabil. 19 ke atas itu sudah 19 tidak bisa, 20 volt itu intinya tidak bisa. 19,2 stabil. Oke, kita kunci di 19,2an saja ya. Karena untuk BMS 4S itu 16,8 sudah bisa, cukup. Jadi kalau saya menggunakan tegangan di 19 volt saja itu sudah cukup sebenarnya. Kalau untuk naik ke 20 volt itu tidak bisa kawan. Saya tidak mengetahui ya kenapa switching ini seperti ini. Mungkin feedback dan tegangan untuk referensi yang ke blok primernya itu mungkin kurang bagus lah ya. Sekarang sudah di 19,2. Nah, kita sudah di situ. Saya akan coba mengukur nilai tahanan yang ada di pot ini, potensio multitron ini berapa nilainya, sekitar 2 kilo 8. Oke, saya akan coba dengan memberikan nilai resistor 2K2 ya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, ini resistornya merah 2K2. Berapa tegangannya yang akan dihasilkan ya setelah kita beri nilai resistor 2K2. Aslinya tadi 4K7 ya. Oke, saya colokkan dulu listriknya. Oke. Wow, tidak stabil kawan. Ini berarti nilai outputnya melebihi dari 19 volt dengan memberikan nilai resistor 2K2. Bagaimana ini ya untuk mendapatkan tegangan 19 volt? Saya coba trim aja lah, trim put dari power supply ini. Apakah dia mendapatkan tegangan yang stabil? Oke, di 17 volt. 17 volt ya kawan mentoknya. Iya, saya trim. Saya naikkan kembali. Oke. 17 volt, 17,3, 17, 18. 18,9 ya. Artinya ini sudah bisa lah, cukup lah di 18,9.
Sekarang coba saya kemas saja terlebih dahulu dari power supply ini dan kita tes untuk mencharger baterai 4S saya. Sekarang kita tes. Oke. Sekarang sudah bisa mengisi kawan. Arus yang ditariknya sekitar 2 amperan. Di tegangan 16,3 drop ya dia. Drop 12 bukan 12 2 amperan. Oke kawan, trik ini berhasil ya. Walaupun agak sedikit susah dan agak sedikit rumit bagi saya untuk mengoprek tegangan feedback dari switching tipe seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurs Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.